Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan pengertian, definisi, dan contoh soal menyelesaikan penyelesaian integral. Berikut anggota kelompok kami, ada saya, Muhammad Rizky Tariksa, kemudian ada Tezandra Fatima, ada Vivilia Ratna Hartati, ada Aurel Noviana, dan ada Zidan Aulia. Di daftar isi, di sini ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian dan definisi, apa itu yang dimaksud dengan integral. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis integral, apa saja jenis-jenis integral itu. Kemudian ketiga ada rumus-rumus dasar integral, apa saja rumus-rumus yang digunakan dalam penyelesaian integral. Dan kemudian yang keempat ada contoh soal, bagaimana cara penyelesaian suatu persoalan integral. Oke, yang pertama, jadi kita akan membahas pengertian atau definisi dari integral, yaitu bentuk penjumlahan kontinu yang terdiri dari antiturunan. Kalau dalam kamus matematikanya dapat berarti istilah, rumus, dan perhitungan. Kata integral sebagai kata benda diartikan sebagai sebuah fungsi. Sedangkan jika dari kata sifat artinya dalam bentuk bilangan bulat. Contohnya, sebuah polinomial memiliki koefisien integral. Berarti koefisien polinomial semuanya bilangan bulat. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis integral. Berdasarkan bentuknya, integral itu dibagi menjadi dua, yaitu integral tidak tentu dan integral tentu. Yang pertama ada integral tidak tentu. Integral tidak tentu ya adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Kemudian yang satu lagi ada integral tentu, itu adalah jumlah sebuah daerah yang memiliki batas berbentuk persamaan atau kurva tertentu. Integral tentu ini berbeda dengan integral yang tidak tentu, karena nilai tentunya dimiliki, sebab sudah jelas menentukan batas di dalamnya. Di sini ada rumus-rumus dasar integral. Yang pertama, integral dx sama dengan x tambah c. Yang kedua, integral x pangkat n kali dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Yang ketiga ada integral ax pangkat n kali dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Yang keempat ada integral k kali dx sama dengan kx tambah c. Yang kelima ada integral 1 per x dikali x dikaliin in x tambah c. Yang keenam ada integral a pangkat x dikali dx sama dengan a pangkat x per ln dikali a per tambah c. Yang ketujuh ada e pangkat x dikali dx sama dengan e pangkat x tambah c. Ini ada contoh soal yang pertama. Kita disuruh menentukan integral dari 12x kuadrat min 4x plus 1. Jadi kita lihat ke rumus yang di kotak warna merah. Integral ax pangkat n dx sama dengan a kali x pangkat n min 1 per n min 1 tambah c. Langsung aja kita masukin. Jadi 12x pangkat 2 berarti pangkatnya 2 tambah 1 per n plus 1-nya 2 tambah 1 juga. Terus minus 4x, karena pangkat 1 jadi 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Plus 1 ini konstanta jadi plus x plus c. Terus kita jumlahin jadi 12 kali x pangkat 3 per 3 min 4 kali x pangkat 2 per 2 plus x plus c. Terus kita coret 12 sama 3-nya dapat 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x plus c. Jadi jawaban yang benar yang D. Ini contoh soal yang nomor 2.
Hasil dari integral 2x min setengah x kuadrat dx adalah masih sama pakai rumus yang tadi. Jadi ini pertama kita kaliin dulu karena ada kuadrat. Jadi 4x pangkat 2 min 2 plus 1/4 x kuadrat. X kuadratnya itu milik 4 yang di bawah 1 per. Terus jadi integral 4x kuadrat min 2x pangkat 0 plus 1/4 x pangkat 2-nya naik jadi x pangkat min 2. Habis itu kita masukin rumus yang di kotak merah itu. Jadi 4x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 kurang 2 kali x pangkat 0 plus 1 per 0 plus 1 tambah 1/4 kali x pangkat min 2 plus 1 per min 2 plus 1 plus c. Terus kita jumlahin jadi 4/3 x pangkat 3 min 2x pangkat 1 tambah 1/4 min 1 kali x pangkat min 1 plus c. Terus jadi 4/3 x pangkat 3 min 2x min 1/4 dikali 1 per x tambah c. Terus itu 1/4 x-nya itu ditukar aja, yang 1/4 kali 1 per x. Jadi 4/3 dikali x pangkat 3 min 1/4 x min 2x plus c. Jadi jawaban yang benar yang D. Lalu kita memiliki contoh soal yang ketiga. Soalnya adalah sebuah mobil bergerak pada garis lurus dengan percepatan A yang memenuhi persamaan A sama dengan 2T plus 1. 2T min 1. A dalam M per S kuadrat dan T dalam detik. Jika kecepatan awal benda V sama dengan 5M per S kuadrat dan posisi benda pada saat T sama dengan 6 adalah S sama dengan 92 meter, persamaan posisi benda tersebut saat T detik adalah, jadi yang diketahui di sini kan A-nya itu atau kecepatannya adalah 2T min 1. Terus kecepatan awalnya adalah 5 dengan detiknya 6 dan jaraknya 92. Jadi yang ditanya itu adalah persamaan jarak. Nah, yang perlu kita ketahui adalah jarak itu kan integralnya dari kecepatan. Di mana kalau misalnya kecepatan kita integralin jadinya jarak, dan kalau jarak kita turunin jadinya kecepatan. Nah, kecepatan kalau diturunin jadinya percepatan. Nah, kecepatan kalau diintegral jadinya kecepatan. Nah, kita untuk mencari jarak kita harus nyari kecepatannya dulu. Jadi V sama dengan integral jarak dikali dt. Nah, integral jaraknya kan tadi kita tahu 2T min 1. Terus kita masukin aja 2T min 1 dt. Nah, terus integral dari 2T min 1 dt adalah T pangkat 2 min T plus C. Dengan T sama dengan 0, V-nya itu 5. Berarti 5 sama dengan 0 pangkat 2 min 0 plus C. Kita dapetin C adalah 5. Terus kita substitusi C-nya jadi V-nya sama dengan T kuadrat min T plus 5. Nah, karena kita udah tahu V-nya, kita tinggal nyari jaraknya. Jaraknya itu kan integral V dt. Nah, integral V itu tadi kita tahu persamaannya adalah T kuadrat min T plus 5 dt. Nah, integral dari T2 min T plus 5 adalah sepertiga T pangkat 3 min setengah T pangkat 2 plus 5T plus C. Nah, di sini kan kita tahu T-nya sama dengan 6 dan jaraknya adalah 92. Tinggal kita substitusi aja. Jadi sepertiga dikali 6 pangkat 3 dikurang setengah dikali 6 pangkat 2 ditambah 5 kali 6 tambah C. 92 sama dengan 72 min 18 plus 30 plus C. Kita dapetin C-nya adalah 8. Jadi persamaan jaraknya adalah ST sama dengan sepertiga T pangkat 3 min setengah T pangkat 2 plus 5T plus 8. Integral substitusi adalah salah satu metode untuk mencari suatu integral dengan mensubstitusi salah satu variabel dan mengubahnya menjadi sebuah bentuk yang lebih sederhana. Ciri-cirinya itu yang pertama ada berbentuk perkalian, dan yang kedua adalah terdapat perbedaan satu pangkat pada X. Rumusnya itu adalah
integral A U pangkat N dx sama dengan A per U aksen dikali N plus 1 U pangkat N plus 1 ditambah C dengan N tidak sama dengan 1. Oke, di sini ada contoh soal nomor 4. Di sini ada pertanyaan integral dari 3x kuadrat akar 3x kuadrat x kurang x kuadrat x pangkat 3 kurang 2 dx sama dengan. Oke, di sini kita udah ketemu u-nya sama dengan x pangkat 3 kurang 2 du sama dengan 3x pangkat 2 kali dx. Otomatis dx sama dengan du per 3x kuadrat. Nanti kalau udah kita masukin, jadi langsung 2/3 dikali U pangkat 3 U pangkat 3/2 tambah C. Dimasukin aja U-nya kan tadi X pangkat 3 min 2. Kalau dimasukin jadi 2/3 kali X pangkat 3 min 2 pangkat 3/2 tambah C. Nanti di sini bisa lagi diubah jadi 2/3 kali X pangkat 3 kurang 2 akar X pangkat 3 min 2 tambah C. Cuman nanti disesuaikan aja sama jawabannya. Di sini ada contoh nomor 5. Di sini ditanya integral dari 4 kali 3x tambah 5 pangkat 3 dx. Di sini udah diketahuin U-nya sama dengan 3x tambah 5, du sama dengan 3 kali dx, dx sama dengan du/3, tinggal dibalik. Jadi nanti tinggal dimasukin lagi aja 4/3 kali 1/4 U pangkat 3 tambah 1 tambah C. Nanti kalau udah 4/12-nya tuh bisa dikecilin jadi 1/3. Dan yang U-nya itu tinggal dimasukin sama 3x plus 5. Jadi jawabannya paling tepat 1/3 kali 3x plus 5 pangkat 4 tambah C. Di sini ada integral parsial. Integral parsial adalah salah satu metode penyelesaian berupa pemisalan. Hal ini disebabkan oleh komponen integral mencakupi variabel sama namun beda fungsi. Umumnya, integral parsial berlaku pada persamaan yang kompleks. Rumus C integral parsial itu integral U dv sama dengan U kali V dikurang integral V dikali du. Terus kita memiliki contoh soal terakhir. Soalnya adalah integral 8x dikali 6x min 1 pangkat 1/3 dx sama dengan. Nah, jadi kita misalin kita misalin U sama dengan 8x. Terus di U itu adalah turunan dari 8x yaitu 8. Maka di dv adalah 6x min 1 akar 1/3. Nah, V-nya adalah integral dari persamaan tersebut. V-nya itu jadi integral 6x min 1 pangkat 1/3. Nah, jadinya kita dapat integralnya itu 3/4 dikali 1/6, 6x min 1 pangkat 4/3. Dan hasilnya jadi 1/8, 6x min 1 pangkat 4/3. Nah, terus kita lanjut 8x dikali 1/8, 6x min 1 pangkat 4/3 dikurang integral 1/8, 6x min 1 pangkat 4/3 dikali 8. Nah, lalu kita coret 8-nya. 8x sama 1/8-nya kita coret, jadi x 6x min 1 pangkat 4/3 min integral dari 6x min 1 pangkat 4/3. Jadinya x dikali 6x min 1 pangkat 4/3 min 3/7 dikali 1/6 dikali 6x min 1 pangkat 7/3 ditambah C. Hasilnya jadi x dikali 6x min 1 pangkat 4/3 min 1/14 dikali 6x min 1 pangkat 7/3 ditambah C.
Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.